Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan bentuk pelatihan kepemimpinan untuk mengembangkan potensi peserta dalam rangka menuju standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Pada tahun 2022, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM kembali menyelenggarakan program PKA Angkatan 70 yang diikuti oleh 40 orang peserta perwakilan pejabat administrator di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang akan dididik menjadi calon kader pemimpin Kementerian Hukum dan HAM di masa depan. Saya, Kelik Asimitrianto, Kepala Bagian Program dan Humas, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, Kepulauan Riau. Kristiana Hambawani, Kalapas Perempuan Semarang. Saya, Mardi Santoso, Kepala Lembaga Pemasaran Kelas 2A Perpisahan Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Saya Max Mahdi, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Saya Muhammad Kafi, Kabak TU Lapas Kelas 1 Surabaya. Saya Muda Husni, Kalapas Tanjung Balai Asahan, Sumut. Saya Pertemuan Subayang, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Ponorogo. Saya Retno Mumpuni, Kepala Rumah Detensi Imigrasi Semarang. Saya Rida Ansari, Kalapas Kelas 2B Muara Bungo, Jambi. Saya Romi Novitrion, Kalapas Kelas 2B Tobelu. Di dalam rangkaian pendidikan PKA Angkatan 70, studi lapangan menjadi bagian refleksi ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya telah dipaparkan oleh para widya iswara dengan materi kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja. PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom menjadi lokus studi lapangan PKA Angkatan 70. Berawal dari terbitnya PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 terkait pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi Transformasi PT Telkom, dimulai dilanjutkan pengenalan PT Telkom. Manajemen sumber daya manusia menjadi bidang kekhususan untuk dibedah kelompok 3 yang bertujuan menemukan lesson learned and best practice PT Telkom Indonesia guna diadopsi dan diadaptasi menjadi ide aksi perubahan. Guna mengoptimalkan potensi dari para pegawai, PT Telkom telah merancang sistem Human Capital Master yang dibuat guna pengoptimalan potensi para pegawai. Human Capital Master dirancang merujuk pada adanya perencanaan perusahaan dalam jangka panjang dan juga rencana tahunan yang didukung strategi bisnis dari perusahaan yang ada di PT Telkom. Human Capital Master sangat efektif karena dengan sistem tersebut, PT Telkom dapat memproyeksikan kebutuhan dari tenaga kerja secara efektif dan tepat baik untuk jumlah dan juga kompetensi yang dimiliki masing-masing individu. Selain itu, juga berfungsi untuk menyusun alokasi pegawai. Proses rekrutmen PT Telkom bisa didasari beberapa poin, antara lain: 1. Workforce planning. Perekrutan dilakukan 20% dari pegawai yang keluar. 2. Penentuan jabatan kosong. Perusahaan masih memberlakukan kebijakan promosi agar pegawai dapat menempati jabatan yang kosong. Ketiga, kriteria karyawan yang dibutuhkan. Dinilai efektif karena disesuaikan berdasarkan jurusan, IPK, usia, dan tahun kelulusannya. Terakhir, strategi yang dilakukan PT Telkom untuk mengelola SDM yaitu difokuskan dalam harmonisasi jumlah serta kompetensi dari SDM untuk meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, divisi SDM PT Telkom terus berupaya meningkatkan efisiensi serta sinergi yang dilakukan dalam perusahaan dan juga dalam manajemen PT Telkom, serta setiap individu di PT Telkom selalu menerapkan slogan berakhlak. Kita harus bangga menjadi insan pengayoman yang unggul dan berdaya saing tinggi. Kemenkumham pasti kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Sumber daya manusia adalah aset dan investasi jangka panjang. Keberhasilan sebuah organisasi adalah keberhasilan
dalam menata kelola sumber daya manusia yang unggul, memiliki kualitas dan daya saing, serta memiliki inovasi yang tinggi. Disabilitas bukanlah suatu penghalang untuk berkarir. PT Telkom telah membuktikannya dengan merekrut disabilitas guna menunjang keberhasilan perusahaannya. Jaya selalu PT Telkom. Seorang leader menjadi kunci sukses dalam transformasi digital. Inovasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan organisasi. Guna peningkatan pelayanan publik yang lebih baik, SDM Kementerian Hukum dan HAM siap bertransformasi digital. Pemimpin dalam berinteraksi di unit kerja harus dapat memaksimalkan segala potensi SDM sebagai bentuk dari budaya kerja. Masih adalah kunci bagi kita untuk lebih maju menghadapi perubahan. Strategi penanganan resistensi yang tepat dapat mendukung proses perubahan berjalan dengan efisien dan efektif.